apakah umat Buddha boleh berdoa? Betul ya? Apakah umat Buddha boleh berdoa? Baik. Jawabannya sangat boleh. Tapi caranya harus tepat. Saya punya pertanyaan. Kenapa dua orang berdoa pada dewa yang sama belum tentu semuanya terkabul? Benar? Benar ya? Di kota Medan itu ada kelenteng Kuan Kong. Semua orang kaya sembayang di sana. Jadi karena dulu saya masih SMA pengen kaya raya, wah semangat saya. Ayo sembayang Kuan Kong. Karena semua papa teman saya yang sukses, big boss, semua ke kelenteng itu. Jadi kalau kita tidak absen di kelentengnya Kuan Kong ya, susah jadi kaya raya ya. Absen juga saya. Ajak teman-teman saya. Ceit Cap Go itu masuk ke kelenteng bersiap-siaplah menangis ya. Tahu kenapa menangis? Asap dupa benar-benar banyak. Tapi nggak apa-apa, berjuang ya. Supaya hokia ya, demi kaya ya. Wah berjuang ini. Sembayangnya harus tahu urutan, dewanya banyak. Ada orang sembayang dari kanan ke kiri, ada kiri ke kanan, ada yang Sang Buddha dulu, ada yang Sang Buddha terakhir. Katanya beda urutan, beda hoki ya. Waduh ini gawat juga ini. Sudah, saya tiru teman papa saya yang paling kaya saja ya. Namanya Pak Hartono, jangan dicari ya. Pak Hartono namanya. Bapak Ibu Saudara, Pak Hartono ini saya tanya teman saya, namanya Acong ya. Jangan dicari juga ya. Cong, papamu sembahyang gimana? Oh begini, ini dulu. Ah saya ikut. Wah setiap beberapa bulan sekali saya sembahyang. Wah sudah yakin saya pasti pian tua tauke ya. Wah, saya ini pasti jadi bos besar ya. Ah rupanya jadi biku ya. Baik, saya perhatikan di kelenteng itu unik. Ada orang yang sembahyang berhasil, doanya terkabul. Ada yang tidak terkabul. Kalau kita katakan bahwa oh dia ada yang sembahyangnya serius, ada yang tidak serius, enggak juga. Ada AI ya, dia kalau sembahyang hampir 1 jam di depan Kuan Kong itu, lama sekali. Wah hionya besar, sampai hionya itu sudah berkurang setengah gitu, doanya belum selesai. Setiap saya ke sana ya dia selalu berdoa. Saya mikir ya, berarti belum terkabul ya. Kalau sudah terkabul kan doanya stop ya. Dan dia paling rajin berdoa. Lalu saya berpikir, dan saya tidak pernah punya jawabannya. Kenapa ya? Ada orang berdoa terkabul, ada orang berdoa tidak terkabul. Ternyata setelah belajar Dharma, saya baru tahu jawabannya. Tergantung karma orang masing-masing. Ada enggak Bapak Ibu ketemu orang tidak pernah sembahyang tapi sukses? Ada. Kenapa demikian? Karma. Karma itu karma lampau dan karma saat ini. Dua harus digabung. Karma lampau yang tidak bisa kita atur. Lahir di keluarga mana, wajah enggak bisa diatur ya. Nah, saya kalau bisa request wajah ini, wah, Jaico saya minta ya. Tapi enggak bisa request ya. Itu karma masa lampau ya. Kecerdasan, ya kita lahir secerdas apa, yaitu karma masa lampau. Tubuh kita ada yang sehat, ada yang gampang sakit. Tapi ada karma kehidupan ini. Apa karma kehidupan ini? Rajin belajar. Rajin belajar enggak ada hubungan sama karma lampau ya. Rajin bekerja. Ya ada orang jam 5 sudah bangun bekerja. Jualan sayur. Ada yang jualan sayur jam 9 baru keluar. Ya nasibnya beda dong. Lalu katanya, enggak, saya karena karma masa lampau. Enggak, karena kamu jualan keluar jam 9. Orang lain keluar jam 5. Harus dipahami dua ini ya. Karma lampau dan karma masa ini. Baik. Ada orang yang berdoa sedikit saja terkabul. Ada orang yang berdoa setengah mati, habis setengah dupa sudah tidak terkabul. Karena apa? Kekuatan karma. Satu cerita nyata ya. Jarang saya ceritakan di mana-mana. Jarang. Mungkin ini kali ketiga saja. Padahal saya hampir setiap hari memberi dharma.
Jarang cerita ini. Ini diceritakan langsung oleh guru saya. Ya. Satu ketika di Wihara Mendut itu kepala wiharanya Bante Panyawaro. Beliau sangat sepuh ya, pimpinan sangga kita. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi beliau itu pasti turun dari kuti. Kuti itu tempat tinggal biku. Beliau tinggal di lantai 2. Beliau turun untuk mengecek semua bagian wihara. Wiharanya luas, ya, sekitar 1,5 hektar. Jadi beliau akan jalan. Apa yang beliau cek? Lampu ada yang putus tidak, ya? Ada sampah tidak? Kalau ada sampah itu beliau akan kutip, buang gitu. Lalu pekerjaan mana yang mungkin karyawan itu kurang bersih, pintu lupa ditutup atau bagaimana, itu kegiatan beliau. Lalu setiap pagi beliau sering membuka ruang tamu. Jadi di Wihara Mendut itu ada ruang tamu ya. Ini Bapak Ibu datang ke Mendut, kalau pas saya di sana nanti bisa masuk ruang tamu ya. Tapi kalau bisa janji dulu ya, jangan datang tiba-tiba ya. Bapak Ibu Saudara, beliau turun, lalu beliau membuka gorden. Apa yang terjadi? Ternyata di pagi itu gordennya rusak. Namanya gorden kan jarang rusak ya, apalagi di wihara nggak ada anak-anak, dan para biku itu lembut, buka pintu tutup pintu juga lembut. Jadi barang di wihara itu jarang rusak. Kalau rusak pun karena berkarat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari itu gordennya rusak, dan gorden itu sudah ada mungkin 10 tahun. Dalam hati beliau, oh nanti biar dicari gorden yang baru ya. Karena dalam ajaran Buddha, ini juga pesan dari Sang Buddha, kalau ada barang yang rusak harus cepat diperbaiki. Nah ini biar jadi kebiasaan Bapak Ibu ya, barang rusak harus cepat diperbaiki. Jadi beliau berpikir ya, nanti harus ambil di Yogyakarta. Kalau mau belanja apa-apa harus ke Jogja, berarti harus janjian sama supir, harus ada kapianya. Ya, kalau biku mau pergi ngambil barang untuk wihara harus ditemani umat. Bapak Ibu Saudara, sudah berpikir begini dalam hati ya? Apa yang terjadi? Besoknya ada seorang umat tidak dikenal, seorang perempuan, beliau tidak pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang asing. Tiba-tiba datang ke wihara mau menitipkan dana untuk beliau. Apa yang perempuan ini danakan? 1 set gorden. Padahal beliau benar-benar tidak cerita kepada siapapun. Dan wanita itu tidak pernah bertamu. Saya 8 tahun sudah jadi biku Bapak Ibu, tidak pernah ada yang dana gorden ke saya. Betul. Kalau biasanya dana ke biku apa? Handuk. Ya. Jubah, lalu ya kadang-kadang senter ya ada yang kasih senter ya, karena para biku sering ke tempat-tempat yang gelap ya. Lalu kalau yang agak aneh yang pernah saya terima tapi masih berhubungan, flash disk, ada yang dana flash disk. Kalau pindah patah dapatnya juga ya barang-barang yang wajar. Cuma sekali saya dapat barang yang aneh ya, dapatnya sisir. Gimana saya nyisir ya? Ya tapi karena mungkin temennya cuma bilang kasih kebutuhan harian, sabun, sampo ya, karena dia belum banyak mengenal dhamma atau tidak begitu dekat dengan biku, ya 1 set lah belinya, dalamnya ada sisir ya. Gorden itu tidak pernah. Sampai-sampai beliau berpikir, mungkin ya yang berdana ini seorang dewa, karena tidak mungkin ada yang tahu gorden rusak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa gorden itu bisa tiba-tiba muncul? Karena karma baik beliau terlalu besar. Kalau Bapak Ibu punya karma baik yang sangat besar, mikir aja barangnya bisa muncul. Pernah enggak berpikir nanti malam, enggak nanti malam,
cuma berpikir begini, sudah lama ya ndak makan bika Ambon. Di sini ada yang jual bika Ambon? Kan nggak ada yang jual bika Ambon ya. Tiba-tiba malamnya Bapak Ibu dianterin bika Ambon, coba. Ada yang pernah mengalami mirip-mirip begini, pernah? Pernah ya? Kadang-kadang tidak se-ekstrim itu, mungkin hanya kepikiran, sudah lama ya ndak makan kuah cai pui. Ada kuah cai pui di sini? Pernah dengar? Nggak pernah dengar, ganti dulu ya, ganti. Sudah lama ya ndak, kok biku ndak baik ya cerita makanan malam-malam ya. Waduh, gawat ini. Ndak apa-apa ya, contoh ya. Misalkan ya, sudah lama ya ndak makan mie Aceh gitu. Anggaplah ada yang jual di sini ya. Lalu malamnya Bapak Ibu dibeliin mie Aceh. Sering begini dalam kehidupan. Itu sebenarnya apa? Itu adalah karma baik Bapak Ibu yang berbuah. Pikiran ini akan memicu karma baik kita untuk berbuah. Kalau karma baik Bapak Ibu besar, gampang sekali apa yang dipikirkan itu terwujud. Makanya orang yang karma baiknya besar, dia kalau punya keinginan cita-cita, cepat 2-3 tahun sudah dapat ya. Ya, 1 tahun kadang sudah dapat. Itu karena karma baiknya besar. Bapak Ibu Saudara, kembali, ini topik yang sangat penting. Jadi berdoa itu yang tidak diketahui masyarakat luas bukan kepada siapa, tapi apakah Anda punya karma baik ataupun tidak. Oleh karena itu coba saya ajak untuk berpikir, di dunia ini setiap orang berdoa kan figurnya beda-beda, betul ya? Ada orang berdoa ke dewa A, dewa B, dewa C. Ada yang Tuhan juga namanya, ada yang A, yang B, yang C. Kalau kita ke suku-suku yang di luar mayoritas, ada yang sembayangnya ke pohon keramat, ada yang ke batu keramat, ada yang ke kuburan. Pertanyaannya, ada juga loh yang doanya berhasil. Iya, kalau doanya tidak berhasil kan tidak ada yang berdoa di sana. Tapi yang mereka tidak tahu bukan kepada siapa Anda berdoa, ya, tapi apakah Anda punya karma baik atau tidak. Begitu ya. Lanjut ya. Lalu ini ada pertanyaan sedikit, ini gampang dijawab. Lalu Bante, apa yang membuat agar doa kita mujarab? Bapak Ibu ingin doanya mujarab? Ingin ya? Caranya adalah banyak menanam karma baik ya. Berbuatlah kebaikan ya. Baik itu tidak hanya banyak berdana. Tentu berdana itu bagian dari berbuat baik ya. Bantu wihara, bantu orang sakit, bantu anak sekolah, baik. Tapi karma baik itu tidak hanya berdana. Apalagi menghargai orang tua, merawat orang tua, belajar mengurangi kemarahan, belajar bersabar ya, merawat sila dengan baik, kalau ada waktu bermeditasi. Ini adalah karma baik. Bapak Ibu nanti pulang atau kapan ada waktu baca Manggala Sutta 38 berkah. Baca bahasa Indonesianya, itu semua adalah perbuatan baik. Lakukan sejauh yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti harapan-harapan Bapak Ibu mudah terwujud ya. Bapak Ibu kerja ataupun jualan gampang sekali sukses. Tapi jangan lupa prosesnya dijalani. Tanam karma baik. Sudah bukan rahasia. Banyak yang cerita, misalkan anak yang merawat orang tuanya, rezekinya jadi sangat lancar. Pernah dengar ya? Ya, itu sudah bukan rahasia umum. Jadi Bapak Ibu yang masih punya orang tua, sayangilah. Kalau orang tuanya jauh, setidaknya sering ditelepon ya. Ya kalau dulu teleponnya setahun sekali ya, setelah dengar ceramah ini setahun 4 kali ya. Ya 3 bulan sekali dah. Waisa, Asada, Maga Puja, Katina ya. Sebagai ingatan ya, walaupun nggak ada hubungan ya. Mungkin orang tuanya nggak tahu apa itu Maga Puja ya. Tapi kalau udah dekat-dekat Maga Puja, ingatlah orang tua. Hanya sebagai pertanda ya.
atau Imlek pas mereka ulang tahun. Kalau orang tuanya jauh ya, Bante, bagaimana jika orang tua saya sudah meninggal? Kalau bapak ibu berbuat baik, renungkanlah mereka. Dalam hati katakanlah, semoga dengan kebaikan ini papa, mama berbahagia, ya, kakek, nenek berbahagia. Ingatlah mereka sejenak, tidak sampai 1 menit ya. Itu juga adalah bentuk bakti kepada orang tua.